pasrah yang sering kita jumpai dalam ya situasi tidak enak, bencana mungkin seperti itu, Sister. Orang pasti kan sangat putus asa dengan situasi seperti itu. Untuk membangkitkan atau untuk menanamkan kepasrahan itu sendiri kepada orang yang sedang menghadapi yang namanya bencana, bagaimana menurut Sister? Bencana ini kan benar-benar satu yang besar yang menimpa orang ya, bencana. Maka disitulah orang lain di sekitar daerah bencana itu bisa bersatu untuk membantu. Karena itu satu ujian yang luar biasa besarnya, satu penyiksaan yang luar biasa, maka orang lain harus datang bersama untuk membantu. Itu tidak bisa dibiarkan begitu. Itu bagus. Tapi jika kita ditimpa suatu musibah misalnya, kita harus pikir ada jalan keluar atau tidak, ada solusi atau tidak, ada cara lain atau tidak. Kita harus pikir dan berusaha untuk mendapatkan satu solusi yang bagus. Solusi untuk mengetahui. Untuk mengatasi problem itu. Oh, untuk mengatasi seperti itu kita harus cari tahu solusi seperti itu. Tapi kita memang harus pasrah dulu mungkin, Sister. Atau kita cari solusi dulu baru kita pasrah. Jika kita sudah menghadapi dengan satu situasi, itu sudah terjadi, sama ada kita mau atau tidak mau, itu sudah terjadi. Maka kita terima itu, pasrah. Tapi dari itu kita mau kemana? Solusi apa yang terbaik dalam kondisi seperti itu? Misalnya ya, katakan anak kita sakit ketika ada ujian akhir tahun. Ya, dia tidak bisa ambil ujian. Kita pasrah pada itu karena dia sakit. Tapi kita jangan kasih satu perasaan negatif pada anak itu dan kita katakan, jangan khawatir, ada tahun depan bisa ulangi ujian ini. Yang penting Anda sehat. Begitu kita kasih harapan, motivasi, kita cari solusi, dan kita tidak menuduh siapapun. Ini sudah terjadi, maka kita mau bagaimana lagi? Maka dalam keadaan berputus asa seperti itu atau keadaan yang susah seperti itu, kita cari solusi untuk jalan keluar yang paling bagus, yang tidak melukai hati siapapun, dan kita juga mendapat satu pelajaran dari itu. Mungkin sama halnya dengan situasi yang terjadi pada mungkin ada salah satu pemirsa di Ota TV yang mengalami musibah seperti kecelakaan, mungkin seperti itu. Itu kan sering sekali kita mendengar kata, ayolah Anda pasrah, ayolah kita pasrah untuk menerima. Tapi sering sekali itu sulit dilakukan, Sister. Itu kenapa ya? Karena emang pribadi orang itu atau bagaimana, Sister? Andai kata kita ditimpa satu tabrakan misalnya, satu musibah, jangan katakan pasrah. Apa yang kita bisa lakukan dari situ? Kan kita harus maju. Jangan stop di sana dan macet di sana, terperangkap di sana dan katakan saya pasrah. Dari itu kemana kita mau pergi? Dari itu kemana kita harus ini? Begitu. Tapi jika kita pasrah-pasrah, artinya kita tidak melakukan apapun. Ya, kita harus cari jalan keluar supaya kita tetap segar, kita tetap ada harapan, kita masih ada hidup dalam badan ini. Maka kita coba mencari jalan keluar yang paling positif. Ya. Nah, kalau misalnya dalam meditasi itu, nah saya tertarik lagi nih ke meditasi, Sister. Komunikasi dengan diri sendiri, apakah dengan meditasi itu juga bisa membuat kita lebih pasrah? Boleh, misalnya kita komunikasi dengan diri kita seperti ini ya. Kita katakan, baik, ini sudah datang pada saya. Ini memang susah, tapi saya mau usaha sedaya upaya saya untuk mensukseskan ini. Saya mampu, Tuhan bantu saya. Tuhan, saya akan usaha karena ini yang paling penting dalam hidup saya. Engkau melihat saya berusaha. Terima kasih Tuhan, Engkau berkahi saya. Begitu kita beri dorongan, inspirasi pada diri kita sehingga kita tidak larut dalam kesedihan, larut dalam tangisan, atau larut dengan perasaan ngambek.
Iya, gitu. berarti memang kepasrahan itu membuat kita lebih tenang ya mungkin Sister Iya. ya. Tetapi hanya saja Iya. jangan kita terpatok pada kepasrahan, Iya. kita tetap harus berusaha. Berusaha. Mungkin seperti itu ya, Iya. Sister. Luar biasa. Pasrah itu sendiri sebenarnya untuk apa, Sister? Untuk apa kita pasrah? Iya, sebenarnya kita pasrah karena kita mau sesuatu yang lebih bagus. Kita mau beri sesuatu yang lebih bagus. Itu pasrah positif. Tapi jika pasrah negatif, kita seperti tidak ada jalan lain, tidak ada satu kemajuan, tidak ada satu inisiatif dari diri kita, inspirasi dari diri kita untuk coba satu jalan keluar dari situasi itu. Untuk memulai pasrah itu sebenarnya kapan? Kalau kita tahu untuk kita tuh mulai pasrah seperti itu, Iya, Sister. saya ingat dari kecil kita sudah ada semacam kepasrahan. Kita Bentuknya memasrahkan seperti apa? diri kita pada orang tua. Apa yang dia katakan kita anggap itu benar, kita ikut itu. Setelah itu kita pasrah pada guru dan kita menganggap guru itu yang benar. Setelah itu kita pasrah pada kekasih atau pacar. Begitu kita ada mengubah-ubah posisi kita dalam kepasrahan. Tapi kepasrahan yang paling mulia adalah setia pada negara, setia pada bangsa, setia pada agama, menegakkan satu yang bagus. Itu yang paling bagus.